Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Anwari. Saya adalah mahasiswa PPT Jalja 2023 UINSA Surabaya, dan saya sekaligus guru MI Bustanul Ulum Kelas 1 akan mempraktekkan pembelajaran tentang asiknya beramal soleh. Kritikan yang bersifat konstruktif dari seluruh jajaran dosen sangat kami harapkan. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Baik. Masih semangat ya? Semangat. Oke, baiklah. Sebelum saya memulai materi, Pak Guru akan memastikan dulu siapa saja yang masuk dengan yang tidak masuk. Oleh sebab itu, Pak Guru akan mengabsen dulu. Abdurrahman, hadir ya? Yang mana Abdurrahman? Berdiri, Mas. Oke, siap. Muhammad Alfiansa, hadir ya? Nikmatul Rodia, Bufaila Tifara Mukarroha, hadir ya? Putri Aulia Zahra, hadir ya? Kamila, Muhammad Abdullah, hadir. Ternyata sudah hadir semua ini ya? Baiklah, kalau hadir semua, sebelum materi kita mulai, saya berharap agar supaya ketua-ketuanya untuk memimpin doa terlebih dahulu, agar supaya kegiatan pembelajaran kita nantinya akan memiliki barokah manfaat ya di dunia wal akhirah. Monggo kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum pembelajaran mulai, doa dimulai. Sebelum Pak Guru mulai materi, pada pertemuan yang sebelumnya kita kan sudah membahas tentang masalah asiknya memberi ya. Dan kemudian pada pertemuan saat sekarang kita akan membahas tentang masalah asiknya beramal soleh. Ya, asiknya beramal soleh. Amal soleh itu apa Pak? Nanti ya, nanti. Tadi sebelumnya kan saya sudah siap belajar semua ya. Siap ya? Siap? Siap? Pak Guru punya pertanyaan dulu. Ya, pertanyaan yang pertama adalah, pernahkah kalian mendengar hadis tentang amal soleh? Pernah. Pernah ya? Pernah belum? Pernah ya? Yang ini? Oh, ini tidak. Yang ini? Oh, tidak ya? Tidak pernah. Yang ini tidak. Yang ini sudah pernah mendengar hadis tentang keutamaan memberi ya. Kalau sampai sudah mendengar dan yang masih mendengar,
apakah kalian ingin sungguh-sungguh belajar tentang asiknya beramal soleh? Ya. Harus semangat ya. Harus semangat dan semangat untuk belajar. Ya. Nantinya kita akan bahas tentang masalah amal soleh. Kenapa? Karena amal soleh itu merupakan perbuatan yang baik. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, maka akan mendapatkan ganjaran atau balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan pernah berputus asa karena kita tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki harta, tidak memiliki sesuatu untuk dijadikan sebagai media atau alat untuk berbuat baik. Kita tetap semangat untuk berbuat baik meskipun hanya berbuat baik dengan sebuah senyuman. Ya, meskipun hanya berbuat baik dengan sebuah senyuman. Oleh karena itu semangat ya. Semangat dulu, oke. Jadi Pak Guru di sini punya video, ya. Karena Pak Guru sudah membuat video tentang masalah asiknya beramal soleh. Tapi sebelum kita melihat video dulu, kita harus tahu tujuan pembelajaran pada saat sekarang ini apa. Tujuannya adalah untuk mampu menganalisis isi kandungan hadis tentang amal soleh yang pertama. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah mampu mengkomunikasikan arti dan isi kandungan hadis tentang amal soleh. Oke, sekarang Pak Guru akan memperlihatkan video. Ini tergantung sampean. Kalau sampean suka atau kemampuan sampean belajar untuk visual melihat, silakan sampean nonton video. Kemudian apabila sampean lebih menekankan pada pembelajaran auditori, silakan sampean bisa mendengarkan atau melihat WA yang sudah Pak Guru kirimkan ke grupnya sampean. Atau seumpamanya sampean lebih suka belajar dengan melihat daripada mendengar, daripada bergerak semuanya. Jadi sampai bisa melihat buku-buku yang sudah Pak Guru kasihkan kepada sampean. Ya, ini videonya Pak Guru akan tayangkan.
tampilkan kepada sambian, yang mana video itu membahas tentang masalah materi-materi yang berkaitan dengan masalah beramal soleh. Oleh karena itu Pak Guru sekarang pengen kita bentuk kelompok seperti yang sudah Pak Guru tentukan di grup WA aja. Silakan sekarang bentuk kelompok dulu. Ayo bentuk kelompok dulu. Silakan bentuk kelompok dulu sesuai dengan yang sudah ditentukan kemarin. Kemudian LKPD-nya silakan diambil ke sini. Ketua kelompoknya baju semua ke depan. Ayo. Yang LKPD. Awas. Nah, yang namanya ayo ambil dulu. Kasih. Jadi itu ya, LKPD-nya Pak Guru sudah kasihkan, kemudian materinya sudah Pak Guru jelaskan barusan melalui video media pelajaran. Mungkin ada yang masih belum dipahami. Monggo silakan tanyakan kalau masih ada yang masih belum dipahami. Oh iya. LKPD-nya ya, cara pengisian LKPD-nya ya. Cara pengisiannya gini deh. Petunjukannya kan sudah ada, tuliskan kita sudah lihat secara lengkap dan jelas di sini ya. Kemudian baca petunjuk LKPD langkah-langkahnya ya. Kegiatan yang dilakukan kegiatan sekolah dengan terus diskusikan dan jawab pertanyaan dengan cermat bersama kelompok. Setelah itu baru nanti dikumpulkan tugasnya ya. Paham ya? Oke, kita paham. LKPD sudah dipegang semua ya. Sekarang silakan sambian mencari referensi yang lebih banyak yang berkaitan dengan masalah amal soleh. Dengan cara apa Pak? Bisa sampai melalui HP, silakan keluarkan gadgetnya yang bawa HP. Bisa sampai menggunakan buku paket yang sudah Pak Guru sediakan seperti ini. Ya. Bisa sampai menggunakan buku paketnya, atau bisa sampai menggunakan video di YouTube atau di internet untuk melakukan pendalaman materi ya. Silakan, ayo dipelajari dulu. Ayo gabung sana. Dipelajari dulu. Kalau ada kesulitan tanyakan ke Pak Guru ya. Ayo dibuka bukunya. Jangan diam. Halo. Hai. Nah, ini ya. Kalian ayo dibuka bukunya, Mas. Ambil bukunya. Catat hal-hal yang penting, dicatat sebagai tanggung jawab buat sambian. Dicatat ya, dia dipahami, dibuka ada apa? Materi ajarnya kan sudah Pak Guru kasihkan. Bukunya sudah ada, HP-nya sana sudah tersedia, tinggal akan melakukan pendalaman materi. Kalau ada kesulitan tanya ke Pak Guru ya. Bukan di atas apa-apa. Kelihatan gitu. Otak Pak, jawabannya taruh di mana, Pak? di mana? Jawabannya taruh Jawabannya di sini ya. Nah, di sini. Di sini ya. Kalau udah kuat sampean bisa tulis di belakangnya jawabannya. Di sini. Enggak apa-apa ya. Ini jawabannya ya. Ada yang melakukan pencarian materi dalam materi
Atau bisa kalau yang masih belum bisa dibuka diri itu enggak. Jadi tidak harus dibuka dok, terutama dalam makamnya. Dari referensinya di mana? Jelaskan dulu hasil penjelasannya ke teman-temannya dulu ya, ke teman-teman kelompoknya dulu. Silakan berdiri. Ayo belajar. Jelaskan kepada teman-teman kelompoknya ya. Jelaskan dulu yuk. Belajar jelaskan. Ayo. Sebelum maju ke depan, dengarkan ya. Disimak temannya dengan menjelaskan. Ayo jelaskan kepada kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kalau sudah belajar presentasi kepada kelompoknya masing-masing, sekarang kita tunjukkan hasil sampel presentasi barusan kepada satu kelompok. Sekarang harus ditampilkan pada semua kelompok. Oleh sebab itu saya ingin agar supaya kelompok yang pertama yang maju depan untuk mempresentasikan apa yang sudah diperoleh dari pendalaman materi barusan. Silakan kelompok satu. Tepuk tangan dulu. Ayo, silakan semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi Depan wabarakatuh. ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Kamila. Saya akan menjelaskan tentang amal soleh. Jika mata teman-teman di kota amalu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu sadaqatin jariyatin ilmu yang sedekah jariah aw ilmin yuntafa'u bihi ilmu yang bermanfaat aw waladin shalihin yad'u lahu anak soleh yang akan berdoa kepadanya.
Mungkin ada pertanyaan? Siapa? Silakan. Sambil mau bertanya. Ayo. Wah, oke. 5 contoh amal jariah apa? 5 contoh? Amal jariah. Oke, silakan jawab. 5 contoh amal jariah. 1. Membangun masjid. 2. Membacakan Al-Quran. 3. Membuat sumber air sumur. 4. Meminta ilmu bermanfaat. 5. Membangun sarana pendidikan. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Jadi buka ada apa? Tanyakan. Tidak ada ya? Kalau tidak ada tepuk tangan dulu. Monggo silakan untuk nomor 2 untuk maju ke depan. Saya memadukan hadisan. Saya akan menerangkan tentang hadis beramal soleh. Adapun hadisnya yakni idza matakum ada man berdoa amalu illa min salasi sadaqatin jariyatin aw ilmi yuntafamu bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Artinya, apabila meninggalnya Adam dan putuslah amalan-amalannya kecuali 3 hal, yaitu 1. Sedekah jariah. 2. Tahu ilmu yang bermanfaat. 3. Tahu anak soleh yang didoakan. Jika dari saya mungkin ada yang bisa ditanyakan. Contoh amal yang bermanfaat yaitu ketika seorang guru yang mengajarkan ilmu kepada muridnya, dan ketika muridnya sudah dewasa ia menjadi guru dan mengajarkan ilmu kepada muridnya, dan ilmu itu akan mengalir kepada guru yang telah mengajarkan ilmu kepadanya. Wassalamualaikum Wah, saya dulu. Mungkin ada pertanyaan lain ya? Silakan. Kalau masih ada yang mau bertanya, jangan tutup dulu Pak. Ya, dibuka lagi. Siapa tahu ada yang mau bertanya? Ayo silakan. Gak ada? Oh gak ada ya? Kalau gak ada ya gak apa-apa. Ditutup deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya dulu. Terus kelompok 3, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang hadis tentang amal soleh. Tidak mataku ada makin orang amal illa misalasi sholawati jariyatin awibik muntawang bi awaladin salihin dan muhammad. Artinya, apabila meninggalkan Adam terputuslah amalan-amalannya kecuali 3 hal, yaitu 1. Sedekah jariah. 2. Tahu ilmu yang bermanfaat. 3. Tahu anak soleh yang mendoakannya. Sekian dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Bagaimana cara mendoakan kepada Tuhan? Gimana? Coba diulang lagi pertanyaannya, gak jelas. Ayo silakan. Bagaimana doa mendoakan kedua orang tua? Tanya. Silakan dijawab. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bagus. Terus ada pertanyaan lagi, silakan tanyakan ke Mas Fikri. Roh, kamu tanya Mas? Tidak. Oh enggak ya. Tak kira bertanya, soalnya tangannya diangkat. Ya silakan, kalau ada pertanyaan ditutup guys. Waalaikumsalam. Monggo yang lain yang mau maju lagi presentasi perkelompoknya. Ayo silakan. Ini perwakilan kelompok lagi ini ya. Perwakilan kelompok 1. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya.
Siapa? Ambil ya. Ya, silakan. Apa tiga hadis tentang amal yang tidak terputus hingga setelah meninggal? Artinya dari Abu artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak itu meninggal, apa ada putus amalnya kecuali amal dari tiga itu. Oke, dengar pertanyaan nanya ini. Itulah sudah. Dan berlaku terus menerus tentang pengetahuan dan dimanfaatkan dan akan sulit mendoakan juga. Itu artinya gimana? Sudah puas? Hah? Puas katanya sudah. Ada yang lain? Silakan kumpulnya di depan. Tanyakan sudah dapat Pak. Gak ada? Oke, kalau gak ada silakan tutup dulu. Waalaikumsalam. Terus selanjutnya siapa? Sama sampai presentasi. Silakan ada apa? Presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi lagi kalau nggak dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis asiknya berapa? Boleh. Gak bisa. Kenapa? Cukup, gak bisa. Belajar lagi nanti ya. Lebih belajar semangat ya. Jadi meskipun sekarang sampai udah bisa presentasi, pertemuan akan datang baru lagi nanti sampai akan bisa presentasi ya. Gak bisa gak apa-apa, jangan putus asa. Belajar, semangat dan semangat ya. Oke, silakan. Mungkin yang lain yang mau coba silakan. Oke, silakan. Di sini, di sana, terserah silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau nomor pertanyaan. Ya, silakan. Contoh amal jariah apa katanya? Contoh amal jariah apa? Silakan. Contoh amal jariah. Itu saja. Waalaikumsalam. Tadi kan sudah presentasi semua ya? Nah, ada hal lain mungkin yang masih mau dipertanyakan terkait dengan masalah apa yang sudah saya presentasikan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita analisis, kita evaluasi. Barusan, alhamdulillah sudah banyak yang maju ke depan. Maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pendalaman materinya. Sampai sampean menjelaskan hadisnya, artinya, kemudian macam-macam dari yang tiga itu. Kan dulu sangat bersyukur karena sangat sudah berani.
tidak usah menjelaskan, tidak usah tahu, sangat dari jumlah saja Pak Guru sudah bersyukur. Kenapa? Itu menandakan bahwa kalian sudah memiliki mental yang oke, mental belajar, bukan mental kaleng-kaleng atau bukan mental kelompok. Ya, tepuk tangan dulu. Jadi materi tersebut sebetulnya ada 3 poin pokok. Ya, ini kalau kita bahas bareng-bareng ada 3 poin pokok yang perlu kita perhatikan. Poin yang pertama adalah amal jariah. Jadi ketika seorang tersebut itu meninggal, maka terputus 6 segala amal perbuatannya kecuali 3. Ya, makanya Pak Guru katakan 3 karena 3 hal ini yang tidak terputus. Yang pertama itu sodabatun jariyah, sodabatun jariyatun. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ya. Yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Seperti yang ada di slide tersebut, Pak Guru kan sudah mencontohkan. Yang pertama, sedekah jariyah contoh seperti apa? Seperti halnya orang yang menyumbang untuk pembangunan masjid. Jadi selama masjid tersebut itu digunakan untuk beribadah, maka pahalanya akan tetap mengalir kepada orang yang menyumbang, walaupun orang yang menyumbang tersebut sudah meninggoy. Sudah meninggoy atau meninggal ya. Kemudian yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bisa memberikan kemanfaatan. Ya, kepada siapa? Kepada orang tersebut. Contohnya seperti apa Pak Guru? Contohnya seperti halnya di sini kan pendirinya adalah Ki Haji Samsul Arifin, Allahumma fillahu. Nah, Ki Haji Samsul Arifin ini memiliki murid, ya, memiliki murid dan juga memiliki anak, yang mana murid dan anak tersebut diajarkan oleh beliau tentang masalah ilmu agama. Anaknya banyak ya, di antaranya adalah Ki Haji Abdullah Samsul Arifin, doktor. Ya. Kemudian dari beliau juga memiliki santri, dia mengajarkan ilmu juga terus seperti itu. Jadi ilmu tersebut terus mengalir. Walaupun Allahumma bilau Ki Haji Samsul Arifin meninggal, akan tapi pahalanya tetap akan menjadi kepada beliau. Itu yang dimaksud dengan ilmu yuntafa'u bihi. Ya. Yang ketiga, doa untuk kedua orang tua. Nah ini celaka kalau orang tuanya tidak memiliki anak soleh. Oleh sebab itu nanti ketika sampean sudah besar, sudah menikah, yang cewek bersuami, yang cowok beristri, jangan sampai anak-anaknya nanti tidak mengenyang pendidikan, ya, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum harus disekolahkan, harus dimondokkan, harus disuruh mencari ilmu. Kenapa? Takut tidak menjadi anak yang soleh. Ketika sangat meninggoy, siapa yang mau ngirim misalkan Fatihah? Ayo, siapa yang akan mendoakan sampean kalau anaknya tidak soleh? Ya, oleh sebab itu agar supaya anak kita nantinya menjadi anak soleh, kita harus kasih pendidikan yang layak, kita mondokkan, kita sekolahkan, ya, supaya menjadi anak yang soleh. Dan nanti ketika kita meninggal, anak tersebut akan mendoakan kepada kita, sehingga itu akan mengalir kepada kita. Paham ya? Paham. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Iya, silakan. Kalau ada, yang lain mungkin sudah capek tanya-tanya pada teman yang barusan ya. Oke. Jadi pertemuan akan datang, sebelum kita tutup, Pak Guru akan menyampaikan pertemuan akan datang kita akan membahas lagi tentang masalah surah-surah Al-Quran, surah-surah pendek. Ya. Kita akan mencari buku-buku bacaan seperti kalian ini bacaan apa, maksudnya, atau bacaan tafsir, atau bacaan apa. Kemudian yang ini kenapa kalau dibaca pendek, ini kenapa kalau dibaca jelas, ini kenapa kalau dibaca dengung. Kita akan bahas pada pertemuan akan datang tentang masalah ilmu tajwid ya. Terus itu saja dari Pak Guru. Mungkin sebelum Pak Guru tutup, mari kita protokolnya siapa ini? Oh iya, iya. Jadi tolong untuk memimpin doa penutup dulu ya. Sebelum
berdoa bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh pulang. Satu-satu. Iya, maksudnya keluar di sini.